Shalom, shalomnya kurang kencang. Saya minta tangannya seperti ini ya. Shalom dari sebelah kiri dulu. Shalom. Sebelah kanan harus lebih kencang lagi karena banyak bapak-bapak. Shalom. Selamat malam. Ada sukacita Bapak Ibu ya. Amin. Siapa yang bersukacita kita angkat tangan dong. Waduh, banyak sekali sukacita di tempat ini. Saya sebenarnya canggung di sini ya. Mewartakan di kandang sendiri katanya. Malu saya mas. Baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang katanya. Karena saya ingin disayang oleh banyak orang, makanya saya memperkenalkan diri. Walaupun mungkin ada beberapa yang sudah mengenal saya ya. Karena saya punya kejadian, walaupun saya sering datang ke PD, sering datang ke misa bersama suami dan anak-anak saya, tapi satu ketika Bapak Ibu, ada seorang bapak muda yang bertanya kepada saya. Tanyanya lucu gitu ya, padahal sering duduk di depan saya atau di samping saya, di gereja juga sama. Tanyanya lucu, Cici punya suami? Saya jawab langsung spontan, punya dong. Karena saya galak gitu ya. Terus, suami Cici yang mana kok gak pernah ada? Loh, kamu sering bicara loh sama suami saya di PD, di gereja, kamu juga sering ngobrol. Yang mana sih? Saya bilang tukang foto di gereja. Karena Priyo itu dibilang tukang foto katanya di Komsos gitu. Oh, dia dengan mata melotot ya. Oh, Pak Priyo. Nah, heran loh Bu. Kok bisa pemikiran dia ya? Saya juga bingung dalam pikirannya itu apa ya? Silakan Bapak Ibu berpikir sendiri ya. Baik, nama saya Rosa Lindawati. Di KTP itu Rosa Lindawati. Seperti yang ada di nggak ada ya. Di layar itu Rosa Lindawati. Itu nama pemberian dari orang tua angkat saya. Nah, sedang begitu saya brojol dari kandungan mami saya diberi nama Rita Hussein. Tapi bukan berarti saya keluarganya Saddam Hussein. Saya punya 3 anak yang sudah semuanya berkeluarga. Cucu saya ada 5. Jadi bukan cuma balon saja yang ada 5 ya. Cucu saya juga ada 5. Cuma bedanya cucu saya gak ada yang berwarna hijau. Jadi gak ada yang meletus gitu. Iya. Malam ini temanya apa? Ada yang ingat temanya malam ini apa? Teguh beriman di tengah badai. Nah, tapi malam ini saya tidak mau membahas tentang bagaimana Yesus dan murid-muridnya yang berada di tengah badai. Kita semua tahu ya, banyak pewarta-pewarta juga pastor-pastor yang bercerita tentang itu. Saya hanya mengulas sedikit, mengingatkan Bapak Ibu tentang cerita ini. Waktu itu Yesus bersama murid-muridnya sedang naik perahu menyeberangi apa? Danau Galilea. Udah pintar semua nih Danau Galilea ya. Tapi di tengah perjalanan itu ada ombak besar, gitu ya ombaknya. Dahsyat sekali sehingga ombak itu airnya masuk ke dalam perahu. Murid-muridnya bagaimana? Bingung ya? Bingung. Harus seperti apa karena takut diombang-ambingkan oleh ombak gitu. Lalu apa ya yang dilakukan Yesus saat itu Bapak Ibu? Yesus tertidur. Yesus tertidur ya. Kenapa Yesus tertidur? Adem. Gak takut? Enggak. Apalagi ada yang tahu kenapa Yesus tertidur? Ngantuk. Aduh, ada yang ngantuk, ada yang bilang lelah, ada yang apa tadi itu lagi? Ayo, ada apa lagi? Ada yang tahu? Oh, lelah karena muridnya tanya melulu, itu boleh. Yesus tertidur karena Yesus itu sudah percaya sepenuhnya kepada Bapa di surga. Yesus ini begitu yakin juga sepenuhnya akan perlindungan Bapanya di surga.
Itu Bapak Ibu ya. Sama seperti kita juga. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita tidak akan bisa tenang seperti Yesus. Tidak akan bisa tidur seperti yang pernah saya alami dan bisa ceritakan. Itu. Malam ini saya tidak akan membahas itu, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu diadopsi oleh orang Katolik, keluarga Katolik yang sangat luar biasa imannya. Dari kakek, nenek sampai mama papa angkat saya itu, waduh pokok imannya deh saya acungi jempol. Jadi saya dilempar, dibuang, diadopsi itu karena Tuhan sayang pada saya. Akhirnya saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini. Dan pengalaman apa yang saya rasakan dari papa saya tentang papa saya begitu mementingkan imannya dari dulu, sangat mendidik saya dengan iman yang kuat. Dan ini sangat saya rasakan Bapak Ibu, seperti yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Bisa ini? Kita coba baca Roma 1, 16 dan 17. Saya hanya membahas 2 ayat saja pada malam ini. Gak mau panjang-panjang ya, karena nanti tidak bisa hafal juga Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama yuk dengan segenap hati. Dari kata per kata kita renungkan bacaan ini. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Salah dia benar akan hidup oleh iman. Hanya berbeda sedikit kata-katanya. Saya boleh ulangi ya sebentar ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan judul bacaan ini adalah apa? Paulus memberi judul tentang Injil itu kekuatan Allah. Apa sih pentingnya pernyataan Paulus ini Bapak Ibu? Ada yang tahu? Gak ada ya? Paulus ini berkeras untuk pergi ke Roma, karena itu yang dikehendaki Kristus secara pribadi kepadanya. Saat itu Roma adalah kota pusat kebudayaan dan pusat pemerintahan Kekaisaran Roma. Jadi kalau Injil diwartakan di kota itu akan lebih cepat didengar oleh banyak orang. Ini umum ya Bapak Ibu, seperti kalau panitia SHDBR mau mencari peserta akan mencari misa yang lebih banyak umatnya biar gampang mencarinya. Sama seperti Paulus waktu itu, dia datang ke Roma untuk mewartakan Injil biar lebih cepat didengar oleh banyak orang. Paulus ini adalah orang yang sangat taat pada perintah Kristus. Meskipun awalnya dia sendiri tidak pernah tahu ya kenapa dia bisa sampai di kota Roma. Paulus ingin menyatakan secara tegas bahwa tidak ada yang lebih penting daripada Injil. Dan Paulus bukan tipe orang yang basa-basi Bapak Ibu. Karena apa? Karena di bab 1 dia sudah mengatakan dengan tegas bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kalau yang lain mungkin berbicara di bab 2, 3, 4 gitu ya. Tapi Paulus di bab awal pun sudah berbicara tentang Injil adalah kekuatan Allah yang
menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil juga adalah anugerah Allah yang bila kita lakukan dengan taat akan menyelamatkan hidup kita. Artinya apa? Mengembalikan kebahagiaan dan kedamaian hidup baik di dunia ini maupun nanti di alam sana, katanya. Dengan menyatakan soal Injil adalah kekuatan Allah di awal suratnya tadi, Paulus itu ingin mendobrak keraguan kita, atau mungkin bisa keyakinan kita yang berseberangan dengan iman Kristiani. Tuh ya. Itulah kenapa Paulus menyatakan di ayat 16 tadi apa? Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ada yang tahu percaya kepada apa, Bapak Ibu? Percaya kepada Kristus. Percaya pada Kristus? Percaya pada apa? Percaya, tadi dikatakan apa? Percaya pada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Percaya pada Injil itu artinya tidak hanya kita mendengarkan, tetapi dengan apa aja? Meresapi, mengamini, apalagi melakukan dan menghidupinya dalam keseharian kita. Kita semua ini dipanggil untuk menanggapi sabda Tuhan dan menghidupi dalam keseharian kita. Saat itulah iman kita bertumbuh karena menanggapi sabda Tuhan. Pengajaran dari papa saya dulu, papa angkat ini sangat terekam dalam pikiran saya. Saya dulu dari kelas 2 SD, saya ingat betul. Setiap pagi saya harus bangun jam 4 pagi, gitu ya. Belajar. Kalau di sekolah sudah halaman 10, saya belajar sudah halaman 15 selama 1 jam pagi. Setelah itu saya mandi saya harus ke misa. Kalau saya tidak pergi ke misa, saya dimusuhi satu rumah. Satu rumah kompak dengan 7 pembantu di rumah saya tidak bicara, semuanya terisolasi mulutnya. Satu lagi, saya tidak mendapat uang jajan selama 1 hari. Anak kecil ya, masih kelas 2, 3, 4, saya mengikuti itu. Capek rasanya pagi-pagi udah digendor, suruh bangun, harus duduk, di misa juga ngantuk gitu. Capek. Tapi apa yang sering papa saya katakan waktu itu? Orang Katolik katanya, saya ingat betul, itu jarang baca kitab suci. Di sini tidak semua kan tiap hari yang baca kitab suci, ngaku dengan jujur. Iya, oh ini ngaku loh. Iya, tidak semua membaca kitab suci setiap hari. Dan sekalipun membaca, kadang bingung ya, nggak bisa ngerti-ngerti ya. Sudah bolak-balik baca, nggak tahu lagi gitu. Saya pun begitu, Bapak Ibu, sama. Sampai saat ini saya nggak bisa menghafal ayat-ayat kitab suci. Bapak Ibu kalau rumah saya, depan rumah di ruang tamu itu TV. Samping itu ada lemari. Lemari itu ada potongan-potongan ayat kitab suci. Saya pikir biar saya bisa hafal ya. Di pintu rumah juga ada potongan-potongan kitab suci. Di lemari samping saya tidur, tempat tidur, ada lagi pegangan-pegangan kitab suci. Tapi nggak hafal. Hilang. Nah ini yang papa saya bilang. Kamu kalau datang ke misa setiap hari, berarti apa? Di misa kan mendengarkan firman Tuhan ya. Kalau misa harian, bacaan pertama dengan bacaan Injil. Nah, papa saya bilang, kalau kamu ke misa setiap hari, maka kamu akan dituntun pada jalan kebenaran. Dan disitulah iman kamu bertumbuh. Dan kalau imanmu sudah bertumbuh, kamu akan pasti kuat menghadapi badai sedahsyat apapun. Jadi papa saya sudah tahu ya, kalau saya dalam hidup akan menghadapi badai gitu, seperti yang dialami murid-murid Yesus tadi.
jelas Bapak Ibu, di dalam kitab suci dikatakan apa? Iman tumbuh dari di mana itu? Ada di mana? Nggak boleh buka HP, nggak boleh tanya kanan kiri. Kalau ada yang tahu nih, saya kasih buku saya yang mega bestseller. Ada yang tahu dari mana? Iman tumbuh dari pendengaran, nggak boleh lihat kemana-mana, harus hafal. Ya ilah. Ada yang tahu dari mana Pak Anton? Ya makanya. Dari Injil yang kita baca. Iya, dari mana? Dari Matius, dari mana? Dari Mazmur atau dari mana? Ayo Bapak Ibu. Iman tumbuh dari pendengaran dan malam ini dicatat di sini. Ayo dari mana? Dari kita baca Injil. Nah, nggak ada yang tahu. Bener kata papa saya. Iya dong, gitu kan? Dicatat ya, iman tumbuh dari pendengaran itu dari Roma 10 ayat 17. Berarti bukunya milik saya sendiri dong, nggak keluar ya? Itu. Oh, Roma 10 Ayat 10, bab 10 ayat 17. Iman tumbuh dari pendengaran. Jadi, kalau di sini tidak ada yang tahu, saya minta nih, setiap Kamis rajin datang ke sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan melihat, oh siapa sih pewartanya, wah jelek, wah makanannya nggak enak, wah aku nggak enak tuh sama dia tuh gitu. Jangan melihat itu, tetapi kita melihat Tuhan. Kita puji-pujian di sini karena pujian itu adalah 2 kali berdoa. Dan telinga kita tidak hanya mendengarkan gosip, tetapi mendengarkan firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti kok denger deh Bapak Ibu. Itu ya. Dengan mengikuti misa, katanya, kata papa saya nih ya sebenarnya, tapi juga benar nih. Kita tidak hanya menerima firman Tuhan, tetapi kita juga menerima tubuh Kristus yang memberi kekuatan untuk dapat melakukan apa yang difirmankan oleh Allah dan keteguhan dalam menghadapi godaan. Catat ya. Siapa ada yang mencatat ini? Itu orang Katolik pinter kok ya. Termasuk saya juga jarang mencatat. Di akhir kalimat tadi ayat 17 dikatakan apa? Ada yang ingat nggak tadi? Kalimat akhir, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, menjadi orang benar adalah hidup dan bersikap sesuai dengan sabdanya. Jangan keluar dari sabda Tuhan ya. Untuk menjadi orang benar, kita harus hidup dan bersikap sesuai dengan sabda Tuhan. Artinya apa? Seperti yang saya tadi katakan, kita tidak hanya mendengarkan, tetapi juga apa? Meresapkan, menjalankan, menghidupinya. Saat itulah kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah yang kita renungkan dari kitab suci. Inilah Bapak Ibu yang menjadi kekuatan hidup kita. Kekuatan dalam menjalani hidup yang sering kali sulit sekali. Banyak persoalan yang membuat hidup kita harus bersikap. Itulah mengapa malam ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan dari Roma 1:16 dan 17. Ini ayat yang sangat mudah sebenarnya dihafal ya. Di masa pandemi ini siapa ya yang tidak mengalami badai hidup? Saya mau bertanya, ada yang tidak mengalami badai hidup? Tolong angkat tangan dong. Kalau ada yang angkat tangan, saya mau berburu Bapak Ibu. Semua mengalami ya, seperti yang dialami murid-murid Yesus tadi, mengalami badai kehidupan itu. Pandemi ini banyak sekali mengubah kehidupan kita semua, termasuk saya. Dari yang biasanya offline, ya nggak? Dari yang biasanya kita kalau ketemu teman, kita berpelukan, sekarang sudah enggak. Jadi pandemi ini mengubah semuanya kehidupan kita. Kebiasaan kita itu diubah. 6 bulan di awal
ini Bapak Ibu, saya itu selama 3 minggu tidak bisa tidur. Tidak akan percaya ya, selama 3 minggu saya tidak bisa tidur sama sekali. Kalau Rosi mau udah tahu ya Ros ya, saya nggak tidur sama sekali. Mungkin kalau orang lain bisa tidur, tidur malam, tapi tidur pagi, siang atau sore masih bisa tidur ya. Saya nggak tidur. Saya seperti murid-murid Yesus yang tadi itu bingung, dalam kabut, nggak karu-karuan deh. Berpikir dengan dirinya sendiri. Kalau bukan karena kekuatan doa waktu itu, saya sudah ambruk. Atau mungkin saya tidak berdiri di depan ini loh. Saya mungkin sudah jadi malaikat kayaknya. Ya masih enggak loh gitu ya. Nah, obat tidur tuh nggak ada yang mempan Bapak Ibu. Segala macam obat tidur tuh saya punya, tapi satu pun nggak ada yang mempan. Sampai ada satu teman yang memberikan obat herbal waktu itu, namanya melatonin ya. Katanya bisa untuk tenang dan saya bisa tidur. Harusnya minum 1. Saya minum 2 pun juga nggak mempan, masih melek aja mata. Terakhir saya minum apa? Antimo. Antimo tahu ya, obat anti mabuk. Katanya kalau pergi dalam perjalanan bisa tidur. Saya kebalik, Antimo malah menjadi obat mabuk. Saya nggak bisa tidur. Saya malah pusing. Udah nggak karu-karuan dia mabuknya ya. Sebagai manusia, apalagi saya seorang perempuan yang selalu berpikir dan perasaan. Ibu tahu ya, pernah berpikir dan perasaan ya. Apa-apa dipikir jadi gede gitu ya. Gitu. Seaktif apapun kehidupan rohani saya waktu itu, apa yang terjadi? Saya goyah juga, saya jatuh juga, saya takut juga, takut pada perubahan ekonomi, takut pada apa waktu itu? Virus corona ya, mematikan ya. Aduh, awal-awal itu ngeri banget ya. Kalau udah mendengar ada yang meninggal ini, aduh takutnya minta ampun deh. Saya ini trauma ambulan. Kalau udah dengar ringtone dari kecil sudah takut. Dan waktu itu ambulan bolak-balik bunyi tuing gitu ya. Aduh udah makin takut buat saya. Badai kehidupan mulai muncul dalam hidup saya Bapak Ibu. Saya diombang-ambing dalam perahu waktu itu. Apalagi badainya? Gaji suami saya otomatis berubah. Ada yang gajinya tidak berubah di sini? Ada? Ada ya? Saya pindah ke sana aja deh. Berubah, gaji suami saya berubah gitu. Aduh, bener deh. Bener-bener tuh air di dalam perahu itu rasanya ombaknya udah banyak, udah masuk semua ya gitu ya. Badai kehidupan bener-bener ada dalam kehidupan saya gitu. Ditambah lagi apa Bapak Ibu? Buku saya 3 buku tidak terbit di Gramedia. Dan buku yang lama itu stop royaltinya. Aduh, bener deh saya nangis berbesmili gak karu-karuan deh kata orang Jawa ya. Tambah lagi apa Bapak Ibu? Anak saya yang awalnya bekerja di luar kota tiba-tiba pulang. Pulang, mama aku mau pulang. Kenapa? Karena aku sudah tidak digaji, Ma. Pulang membawa istri yang lagi gede. Gitu. Lagi hamil istrinya ya. Menantu saya lagi hamil waktu itu. Udah, saya tampung di rumah. Kami sawang sinawang ya, saling nopang waktu itu. Siapa yang ada, saya yang ada, ya udah namanya orang tua buat anak waktu itu. Tapi Bapak Ibu badai itu masih belum berlalu. Ditumpuk lagi. Tangisan saya itu semakin lengkap waktu apa? Waktu kami sekeluarga, waktu itu COVID kan lagi berat-beratnya ya. 10 orang dinyatakan positif COVID. Aduh, kompak banget keluarga saya. 10 orang langsung. Pertama 6 orang, saya belum sembuh. Tambah lagi nih anak saya. Cucu saya masih ada yang umur 1,5 bulan dengan 3 bulan positif juga. Dia mau kompak dengan oma-opanya juga. Gitu. Biaya PCR waktu itu masih awal-awal 1,8. Satu orang tidak cukup dengan 1 atau 2 kali awal dan akhir PCR, ya nggak? Dengan 3-4 kali, saya aja 4 kali PCR baru negatif. Vitamin waktu itu mahal-mahalnya, obat juga mahal-mahal dan tidak ditanggung ya. Aduh, tabungan saya udah menjerit deh.
Gak mungkin saya bisa membiayai itu. Suami saya di rumah sakit. Saya waktu itu mau masuk rumah sakit juga, Bapak Ibu. Saya sudah datang ke rumah sakit. Dok, saya mau operan. Saya bilang, diusir, saya suruh pulang. Karena apa? Karena saya paling ringan. Itu. Akhirnya suami saya di rumah sakit karena sesak. Anak saya yang pulang dari luar kota batuknya minta ampun, dan saya stres kalau lihat orang batuk yang seperti itu, sedang saya tidak batuk gitu ya. Jadi saya panik waktu itu, mau apa, saya cari hotel juga tidak mau menampung karena saya jujur, saya mau untuk isoman, saya bilang. Saya ditolak. Akhirnya ada satu teman yang menolong saya harus ke apartemen di Pantai Indah Kapuk. Saya berdua dengan Ilin. Saya ke sana, anak saya di rumah, satu keluarga, suami saya di rumah sakit. Jadi COVID memisahkan kami semua. Itu. Dan saat di sana, saat isoman, takutnya minta ampun. Kenapa? Karena ada teman bilang, aduh yang ini meninggal. 4 orang satu keluarga, 3 udah meninggal, tinggal 1. Aduh jangan dong Tuhan, keluarga saya jangan dibuat begitu deh. Saya bilang, takutnya minta ampun. Bingung gak karu-karuannya? Tapi Tuhan selalu kirim utusannya untuk kami sekeluarga. Tepat pada waktunya. Ada yang kirim makanan, Bu Mary, jago bener deh. Roxy, teman-teman semua itu kirim makan gitu. Ada yang kirim vitamin gitu ya. Aduh pokoknya udah deh. Benar. Dan setiap hari apa yang saya lakukan? Kami setiap jam 6 sore itu video call dengan anak-anak. Anak saya di rumah masing-masing ya, terus satu yang di luar negeri, terus ada suami saya di rumah sakit. Waktu itu sudah bisa video call. Kami hanya hidup bertumpu pada kekuatan doa. Yang biasanya anak-anak waktu itu tidak mau baca kitab suci, saya bilang, baca firman Tuhan begitu. Mazmur 91 gitu ya. Baca akhirnya. Tapi ya saat itu aja, setelah itu hilang lagi. Gitu. Aduh bener deh. Dan ini Bapak Ibu, yang terekam dalam pikiran saya, yang menguatkan saya pada saat itu apa? Terlintas kembali omongan papa saya. Tuh. Ini jadi kekuatan buat saya. Papa saya kan tadi saya bilang, dan ini selalu teringat ya dalam pikiran saya, bahwa jika kamu sudah setiap hari mendengar firman Tuhan, saya ulangi ya, maka hidupmu akan dituntun pada jalan kebenaran. Dan disitulah imanmu bertumbuh. Dan lagi, kamu akan siap menghadapi badai hidup sesulit apapun. Jadi itu yang menjadi kekuatan saya waktu itu. Oh ya, omongan papa saya benar. Jadi saya diadopsi orang yang benar, Bapak Ibu. Jadi apapun kehidupan ini, kita nggak perlu takut karena Tuhan itu selalu punya rencana yang indah buat kita. Amin ya. Tuhan selalu tolong, kata papa saya. Dan benar memang Tuhan tolong tepat pada waktunya. Walaupun sampai saat ini gaji suami ya belum normal, Bapak Ibu, masih segitu doang ya. Tapi ada sukacita. Gitu. Saya kembali membuka catering kecil-kecilan lah, asal bisa masak. Saya nggak pintar masak sebenarnya sih. Itu. Saya juga berjualan snack-snack kecil, tapi puji Tuhan, 1 bulan bisa 1000 pack. Tuhan selalu tolong saya. Dan di saat benar-benar tabungan saya menjerit banget ya, bukan cuma menjerit banget. Bukan, buku saya di Gramedia terbit lagi dan keluarlah royalti. Tepuk tangan dong ya. Puji Tuhan Ibu. Dan 2 buku, yang satu ini menjadi mega bestseller, sekalian promosi Bapak Ibu ya. Gak boleh sebenarnya ditiru. Sungguh Tuhan itu benar-benar menggenapi janjinya. Sekarang saya sudah berangsur membaik, walaupun masih aja ada ya, ada aja kerikil-kerikil, ombak-ombak kecil, tetapi ada satu titik pengharapan di depan. Setidaknya saya merasakan sukacita. Bapak, Ibu, juga saudara-saudara yang terkasih, persoalan hidup itu dapat terjadi di mana saja dan kapan saja.
persoalan yang datang tentunya kadang begitu berat sehingga kita merasa berada di tengah badai. Karena itu sangat penting bagi kita semua untuk berjaga-jaga dalam setiap hari. Setidaknya kita mengikuti misa kalau kita tidak bisa membaca firman Tuhan, atau kita merenungkan saja satu ayat sehari gitu ya. Karena firman Tuhan ini, Injil ini dapat memberi kekuatan yang luar biasa di saat kita sedang menghadapi berbagai persoalan. Tanpa mengandalkan Injil, Bapak Ibu, kita dapat tenggelam dalam kesesatan dan dosa di saat badai kehidupan menimpa. Saya ulangi ya. Tanpa mengandalkan Injil, kita dapat tenggelam dalam kesesatan dan dosa di saat badai kehidupan menimpa. Ini saya pegang terus ini kata-kata saya ini. Kenapa? Karena dulu beberapa tahun yang lalu saat saya bangkrut pertama kali gitu ya, untuk makan saya hanya sehari sekali Bapak Ibu untuk makan. Saya ditawari sama teman yang punya wedding organizer ya, ditawari. Saya dipanggil Rita, Rin, mau nggak? Lu kan butuh duit katanya. Jadi penyanyi dong, penyanyi untuk khusus wedding. Saya sering karaoke sama teman-teman, kadang kita lagu-lagu Mandarin saya oke lah ya. Tapi saya nggak ngerti bahasa Mandarin. Saya hanya bisa nyanyiin doang, itu pun harus pakai teks. Kalau nggak ada teksnya udah hilang lagi. Gitu. Yuk kamu mau nggak? Bayarannya sekian loh. Enak juga ya, bayarannya gede nih. Anak saya bilang ambil aja deh mas, sikat aja mah katanya. Pasti bisa deh, paling hanya cuma 5 lagu kecil kayak gitu. Tapi Bapak Ibu, saya punya akal gitu ya, punya pemikiran yang berbeda. Karena saya takut jatuh dalam kesesatan dan dosa. Karena di saat kita butuh uang, pasti dosa itu banyak yang akan datang. Kalau saya menyanyi nih di panggung, di wedding, waktu itu body saya masih oke, masih begini ya, masih aduh cantik banget, rapi. Kalau sekarang udah lewat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah cantik lagi ya, putih dan bernafas lagi katanya. Gitu. Jadi pasti banyak godaan. Saya berpikir jangan deh, godaannya pasti banyak. Uangnya memang dapat gitu ya, tapi godaan banyak. Saya takut tersesat dalam dosa. Karena waktu itu saya mengalami badai dan saya waktu belum baca firman Tuhan setiap hari ya, masih anggot-anggotan sekalipun papa saya sudah, tapi setidaknya telinga saya sudah dari kecil diisi oleh firman Tuhan, sehingga apa? Tuhan mengingatkan saya terus menerus. Amin Bapak Ibu ya. Makanya besok bawa saudaranya, temannya atau siapanya, yuk kita dengarin firman Tuhan. Oh enggak, karena ada begini. Jangan lihat itu Bapak Ibu ya. Bawa penuhi ruangan ini. Biar kita semua bisa mendengar firman Tuhan daripada mendengar yang tidak. Baik saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menutup renungan ini dengan satu kutipan dari Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama-sama. Membuat syukur dan mengumpulkan tubuh Tuhan, memberikan benih kepada makhluk dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Cukup. Bisa dimengerti? Enggak kan? Itulah orang Katolik. Firman Tuhan ini diibaratkan hujan yang memberikan kesuburan tanaman dan kemakmuran petani ya. Sepintas mungkin kita melihat bahwa hujan turun adalah air yang turun membasahi bumi. Ia turun membasahi bumi, lalu mengalir ke saluran got,
dialirkan ke sungai, dan akhirnya ke laut. Bukan seperti yang dikatakan oleh Bapak Anies ya. Lalu apakah begitu saja Bapak Ibu? Tidak. Hujan yang turun itu memiliki banyak manfaat. Apa saja? Kalau hujan enak kan? Suhunya dingin ya, mendinginkan suhu gitu ya, menyegarkan lingkungan. Terus apa lagi? Menyuburkan tanaman ya, menjadi sumber air tanah yang meresap ke bumi. Terus apa lagi? Memberikan kehidupan bagi makhluk hidup. Hujan yang turun akan selalu berdampak baik bagi tanaman dan kita semua. Dan Nabi Yesaya memakai contoh firman itu ibarat hujan yang turun memberi manfaat kepada kita semua. Demikian dengan firman yang disampaikan itu tidak akan sia-sia bagi orang yang mendengarkan dan melakukannya. Firman itu bermanfaat untuk apa saja? Untuk mengajar ya. Di kitab suci ada ya. Menasehati, menegur kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan tiap-tiap orang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman yang kita dengarkan dan kita lakukan akan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Catat Bapak Ibu, ingat ya, bahwa beriman berarti memilih untuk berada dalam kekuatan Injil dan bukan menyerah pada ketakutan. Saya ulangi ya, kita sambil beriman berarti memilih untuk berada dalam kekuatan Injil dan bukan menyerah pada ketakutan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tetap duduk di tempat, tetap tenang ya. Yang bisa bernyanyi, yang hafal bernyanyi, tetap bernyanyi dengan secara perlahan. Tadi kan menyanyikan di tengah badai, di saat badai bergelora. Kita imani kata-kata ini dengan segenap hati kita. Tetap duduk tenang, kita rileks di tempat masing-masing. Yuk. Perlahan Bapak Ibu, kita memejamkan mata kita secara perlahan. Kita mau resapi ayat ini. Biarkan hanya sinar yang menyanyi. Di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir untuk engkau. Kita bersyukur saat ini Yesus ada di hadapan kita. Dia ada berkumpul bersama dengan kita semua. Rasakan kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Kita syukuri atas berkat-berkatnya yang melimpah atas setiap kita. Tuhan, inilah kami anak-anak yang sedang menghadapi badai. Kami satu perahu dengan Engkau, kita mau katakan, kita mau sampaikan kepada Bapa di surga. Inilah kerinduan kami. Inilah duka kami.
membuka tangannya untuk merangkul kita. Tuhan, Kau tahu setiap masalah. Rasakan kehadiran Tuhan. Persembahkan setiap keluh kesah kita kepada-Nya. Tuhan, jamah anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami kegersangan dalam keluarga mereka Tuhan, kekosongan hati Tuhan, pada saat ini Tuhan, jamah keluarga mereka, tumbuhkan cinta, rasa kasih mereka, agar Kau berikan kebahagiaan kembali atas keluarganya. Saat ini Tuhan, rangkulah tutup bungkus keluarga mereka. Saat ini juga Tuhan, kami persembahkan seluruh duka kami, masalah ekonomi kami Tuhan. Engkau perbaiki Yesus. Engkau ada di hadapan kami pada saat ini. Berikan kami sukacita, jalan terang setiap masalah ekonomi. Terima kasih Yesus. Siapa rata ina rasiana marana rasiana ina rasiana marana rasiana ina rasiana marana rasiana ina rasiana marana rasiana ina rasiana marana rasiana. Siapa rata ina rasiana marana rasiana ina marana marana rasiana ina rasiana marana rasiana. Kami juga rindu Tuhan atas anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami yang takut akan Engkau Tuhan. Tumbuhkan iman mereka Yesus. Siapa rata ina rasiana marana rasiana ina rasiana marana rasiana ina rasiana marana rasiana ina rasiana marana rasiana. Tuhan, kami juga mohon agar Engkau sembuhkan sakit penyakit kami pada saat ini. Engkau ada Yesus di hadapan kami Yesus. Jamah kami Yesus. Saat ini di dalam kotak ini Yesus tertera kata huruf demi huruf, kata demi kata dan kalimat demi kalimat. Anak-anak tuliskan dalam box itu. Engkau tahu setiap permohonan anak-anak pada saat ini. Sudi Engkau Tuhan, dengar dan kabulkan setiap permohonan. Terima kasih Yesus. Berkati setiap kami, agar telinga kami hanya bisa mendengarkan firman-Mu saja, mendengarkan hanya hal-hal baik saja Tuhan, bukan untuk hal-hal yang lain. Tutup bungkus setiap kami Yesus dengan kuasa darah Putra-Mu yang Maha Kudus, agar kami dijauhkan dari segala hal yang bukan daripada-Mu. Pada saat ini Tuhan, bekerjalah atas setiap kami. Dan pagari kami Tuhan, serta berikan kami sinar terang cahaya-Mu, agar dimanapun kami berada Tuhan, kami selalu bersinar di tengah-tengah umat-Mu. Ini semua Tuhan, kami sampaikan demi perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Rosa atas pemahaman firman yang luar biasa. Kita support terus ya Bu Rosa. Ini yang kedua kali ya di Helena. Ya, Iya. puji Tuhan ya. Dari PKK sampai Helena sudah melahirkan beberapa orang tua. Mari kita support terus mereka.
dan kita juga mau terus belajar seperti yang Rosa katakan bahwa kita mau terus belajar dari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah satu tuntunan bimbingan untuk kehidupan kita semua, sehingga iman kita terus bertumbuh dan berakar kuat hanya kepada Kristus.